Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 3853129.000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah.
Salam sejahtera umat Tuhan terkasih. Allah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Karena itu saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Dengan penuh syukur mari kita rayakan rahmat Allah yang melimpah dan kita agungkan namanya. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya anugerah dan sejahtera tercurah atas saudara. Selamat sore Bapak Ibu dimanapun saudara berada, dan selamat datang saudara-saudara yang akan menerima sakramen baptis, sidi atau mengaku percaya. Saya yakin kehadiran Bapak Ibu di rumah maupun saudara semua di sini itu sebuah pertanda bahwa kemurahan Allah terjadi atas kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema, diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Oleh karena itu mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita memohon pengampunan atas segala salah dan dosa kita. Mari kita berdoa. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh masuk di dalam altar-Mu yang kudus, menikmati kebaikan dan kemurahan Allah hari demi hari. Sesungguhnya kami adalah pribadi yang berdosa. Di tengah kehidupan yang penuh rahmat, penuh berkah, seringkali justru kami tak sanggup untuk bersyukur dan menggunakan semua waktu, potensi kami untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Tapi sebaliknya tanda kerajaan dunia melalui tutur kata, sikap, bahkan pikiran kami seringkali menguat dan menjadi pedoman dalam hidup. Tuhan, kami berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami. Amin.
di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu, memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu, di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah anugerah Tuhan. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentaramu di sini, beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendak-Mu beri dalam hidupku, kasih-Mu nyatalah, dan nama-Mu besar dimuliakanlah. Mari kita menghadap Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, hanyalah kebenaran dari Tuhan semata yang menjadikan kami kuat menjalani hidup. Bersama-sama dengan Tuhan pun kami sanggup untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami, supaya kami mampu mencerna firman Tuhan dan memberlakukan firman itu dalam hidup setiap hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat ke-8. Matius pasal 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Silot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kau menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sampai demikian saudaraku pemberitaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah pemanggilan 12 rasul atau murid Yesus itu diawali dari sebuah keprihatinan, atau mungkin lebih tepat belas kasih Yesus kepada orang banyak. Orang banyak yang dikatakan Tuhan Yesus seperti domba yang tidak bergembala. Itu Bapak Ibu bisa lihat di ayat 36. Pertanyaannya, domba macam apa yang tidak bergembala itu? Ada dua jenis yang Tuhan Yesus katakan. Yang pertama adalah domba yang lelah. Bapak Ibu di rumah, lelah dengan capek itu beda atau sama? Saudara-saudara yang mau dibaptis, lelah dengan capek beda atau sama? Sama atau beda? Saudara, rasanya beda ya? Ya, beda ya? Beda. Beda yang pertama apa? Kalau capek itu biasanya lebih menyentuh pada fisik. Tapi kalau lelah itu sudah pada psikis. Saudara-saudara rajin ikut kateksasi kemarin? Rajin? Masuk terus? Ya mesti bolong ya. Oke ya. Saya mau tanya nih, Anda ini capek atau lelah ikut kateksasi?
Coba mulutnya dibuka sedikit saja, ya. Kata Eko tidak ada ekspresi apa-apa ini, ya. Buka sedikit saja, ya. Kira-kira capek atau lelah? Saya berharap saudara-saudara itu capek, ya. Karena beda kedua adalah kalau capek itu ada pencapaiannya, ya kan? Mungkin saya yakin saudara-saudara itu waktu disuruh kateksasi oleh mama papa di rumah itu, enggak nyaman gitu ya. Harus spend waktu pulang sekolah mungkin, ya mungkin sebagian pulang kerja, capek, lelah. Tapi ya sudahlah, ya kan? Mengikuti pelajaran selama kurang lebih berapa lama? Berapa lama, Dek? 6 bulan? Sekitar itu ya. Kita mengatakan capek, tapi capeknya saudara, itu ada pencapaian hari ini. Ya, baptis itu menjadi sebuah pencapaian tersendiri sekalipun itu bukan satu-satunya. Tapi kalau saudara lelah, nah ini tidak ada pencapaiannya atau mungkin pencapaian tapi tidak maksimal. Kan seperti itu. Jadi capek dengan lelah itu berbeda. Hari ini yang namanya Pak Dokter, Ibu Perawat, menurut saudara capek atau lelah? Nampaknya capek ya. Ini saya mau tanya, Anda ini pakai masker, depan saya ini pakai face shield. Capek atau lelah? Capek ya. Saya pun begitu bersama Pendeta Didi ya. 4 kali nih yang terakhir membaptis dengan masker face shield itu ngelekep rasanya. Itu baru yang minimal. Kalau teman-teman kita, rekan-rekan kita, para perawat itu berlapis-lapis. Tentu secara fisik mereka capek, tapi saya yakin mereka lelah. Lelah karena COVID ini tidak selesai-selesai. Sampai muncul jargon kan, Indonesia terserah. Itu karena apa? Mereka lelah. Mereka berjuang tapi seolah tanpa hasil. Ada domba yang lelah dan ada domba yang terlantar. Domba yang terlantar itu domba yang apa? Domba yang bingung. Saat mudik kemarin, ketika Lebaran tiba, banyak orang bingung karena lockdown. Ya, nekat mudik ke kampung halaman. Ya, cari jalan tikus, jalan kucing, semua dicari gitu ya, supaya sampai ke rumah. Tapi sampai di kampung tidak boleh masuk, suruh balik ke kota. Balik ke kota tidak boleh masuk. Mau di mana? Bingung. Terlantar mereka di pinggir jalan. Di keluarga ditolak, kembali ke kota pun ditolak. Mau apa? Saudara, pernahkah terpikir dalam benak saudara para katekisan, aku ini kok ditelantarkan gereja ya? Kateksasi sudah, tapi kapan kami dibaptiskan? Ada sempat kepikir gitu enggak? Ada sempat gitu? Percayalah, Anda tidak kami terlantarkan. Karena majelis semuanya berpikir keras untuk bagaimana menghadirkan saudara di sini dan menerima sakramen itu. Hari ini banyak orang yang bingung, terlantar. Pekerjaan membingungkan. Ya. Gaji sedikit itu sudah lumayanlah daripada dirumahkan atau di PHK. Perekonomian carut-marut. Anda ini masih sekolah ya semuanya, kuliah ya. Sekolah online itu enak enggak? Enggak enak ya. Enak apa? Kalau bertemu, ya toh? Nggak enak. Rasanya ya sekalipun dekat, ya santai, tapi nggak enak. Tidak sampai ke dalam sisi-sisi edukasi maupun sisi-sisi berrelasi. Banyak orang hari ini bingung, mau ngumpul-ngumpul takut, mau ngumpul-ngumpul bingung. Gereja pun bingung, persembahan makin merosot. Semuanya kebingungan.
Kita semua juga bingung kapan ini COVID ini selesai. Semuanya terlantar, tapi sementara hidup harus terus berjalan. Yesus melihat domba yang lelah, domba yang terlantar. Dan ironisnya dalam kelemahan itu, agama tidak menunjukkan peran sertanya. Agama Yahudi waktu itu nampaknya cukup hebat, cukup kuat. Tapi ternyata agama hari itu tidak menolong mereka yang lelah, tidak menolong mereka yang terlantar. Sebaliknya agama yang kuat itu memperhamba dan memperdaya umat untuk sekedar taat pada aturan-aturan, bukan untuk membantu mereka menemukan jawaban atas persoalan hidup. Memelihara ritus-ritus Sabat, ini itu hanya demi kepentingan agama, tapi tak memberi jawab atas masalah hidup. Sebaliknya agama itu sering kali menjadi masalah tersendiri. Nampaknya ada gembala, namun tak digembalakan. Yesus panik. Yesus kaget dengan keadaan itu. Melihat keterpurukan hidup manusia yang kian hari kian merosot. Dan karena itulah dikatakan pada ayat 35, dia bertindak. Dia tidak sekedar seperti seorang pemimpin yang mengatakan kepada banyak orang, saya prihatin. Tidak. Yesus bukan prihatin saja, tapi dia hadir dan menghadirkan diri, mengajar dan melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Yang capek diangkat, yang lemah pun dikuatkan. Yesus menjadi pengajar sekaligus penolong. Menjadi seorang yang mengajar secara edukasi, tapi menjadi seorang yang juga membantu kehidupan mereka. Lalu tindakan itulah Yesus sesungguhnya ingin mengatakan, inilah tanda-tanda kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan dihadirkan hanya sekedar sebuah teori keagamaan, tapi sebuah tindakan nyata di dalam hidup manusia. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudaraku apa? Ketika Tuhan melihat domba yang lelah, domba yang terlantar, Tuhan mengatakan apa? Tuaian memang banyak. Mereka yang lelah, mereka yang terlantar disebutnya sebagai gandum-gandum yang siap dituai. Sementara para imam, ahli Taurat melihat mereka yang lelah, mereka yang terlantar itu sebagai sekam dan ilalang yang siap dibakar karena dosa dan kenajisan. Tapi Tuhan melihat tuaian sudah banyak. Tuaian itu banyak, bukan sekam atau ilalang yang mesti dibakar. Disitulah ide pemanggilan para murid ini jadi penting. Yesus memerlukan tangan-tangan manusia. Kalau kita lihat tadi deretan atau urutan para murid Yesus. Ada Matius, si pemungut cukai. Ada dia orang Selot, pemberontak si Simon itu. Bahkan Yudas yang punya potensi untuk mengkhianati Yesus. Semuanya dipakai. Semuanya dipanggil menjadi penuai-penuai untuk menjadi cara Tuhan berbicara kepada dunia ini. Tidak perlu lulusan teologi. Tidak perlu mereka yang ahli Alkitab. Tidak perlu mereka yang fasih berbicara. Yang diperlukan adalah mereka yang rela untuk bekerja bersama Tuhan. Saudara pun diundang oleh Tuhan. Kita semua diundang oleh Tuhan tanpa alasan. Terlebih Anda mau menerima baptis. Mungkin oke, kateksasi selesai. Ya, Anda tidak perlu lagi datang hari Selasa atau Rabu atau Kamis, tidak usah. Ya, tetapi jangan artikan ini sebuah perhentian. Kalau saudara pernah melintas jalan tol, maka sesungguhnya hari ini adalah rest area. Rest area. Apakah kita akan berdiam di rest area? Tidak. Beberapa rest area malah dituliskan, kalau Anda beristirahat cukup setengah jam saja.
Silakan berpesta, kabarkan kepada mama papa di rumah. Betapa kami senang, silakan membuat syukuran, silakan. Tapi sebentar saja. Karena tugasmu yang lebih penting, hadirkan kerajaan Allah sesegera mungkin. Kendaraan harus terus berjalan. Itu yang penting harus Anda sikapi. Ini rest area, ini pit stop kalau itu sebuah pertandingan Formula 1. Kita harus segera berangkat. Mari itu bijaksanalah mensikapi baptisan yang saudara akan terima. Jangan cuma seremoni, tapi biarlah itu lahir dari hati untuk melayani Tuhan. Jadi nanti kalau pendeta didik ya, saya rasa saudara-saudara sudah briefing semua ya, akan membacakan 5 pertanyaan, jangan ngelamun, jangan meleng, ya, dengarkan baik-baik apa isinya. Kalau Anda satu saja tidak mau memenuhi, jangan ngomong ya saya percaya dan berjanji. Satu klausul di sana muncul apa? Aku bersedia memberi diri dalam pelayanan. Tapi kalau nanti saudara tidak mau memberi diri dalam pelayanan, urusanmu dengan Tuhan. Ya, kalau urusan dengan gereja tidak apa-apa. Ya, masih bisa diatasi. Tapi urusan dengan Tuhan, hati-hati. Mari kita bekerja supaya baptisan hari ini tidak sia-sia. Lagi pula Tuhan mengatakan apa? Hadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di sekitar. Jangan pergi ke kota Samaria, jangan pergi kemana-mana. Fokuslah pada apa yang di hadapanmu. Hadapan saudara di rumah, saudara yang ada di sini. Apapun yang ada di sekitar Anda. Lakukan itu dengan cakap dan tepat. Jeli dan lihatlah. Ada banyak domba yang lelah dan terlantar. Hadirkanlah buat mereka semua. Tunjukkan tindak kasih Allah bagi dunia ini. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saudara-saudara yang akan dilayani CD, sungguh mengucap syukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dirangkul oleh anugerah Tuhan. CD hari ini merupakan peneguhan atas meterai yang telah diberikan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara, pengakuan percaya dilayankan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih kanak-kanak telah menerima sakramen baptis kudus atau saudara telah menerima baptisan sebelumnya. Saat ini setelah saudara mantap, dewasa, mandiri, dengan pertolongan Roh Kudus, saudara akan menyatakan pengakuan percaya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan, melaksanakan kesaksian, dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin saudara-saudara, mengingatkan saudara-saudara, dan mendorong kita semua untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Ia juga akan membaharui kita terus-menerus, sehingga kelak dengan tiada bercacat dan tiada bercela, kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Dalam anugerahnya, mari kita naikkan doa syukur, dan Pendeta Immanuel akan memimpin kita dalam doa syukur ini. Mari saudara kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk setiap kepercayaan dan anugerah, untuk setiap berkat dan kemurahan Tuhan. Sehingga hari ini
kami boleh layak untuk menerima sakramen, sebuah tanda dan meterai yang telah Tuhan adakan di atas kayu salib buat kami. Biarlah itu menguatkan, meneguhkan kami untuk boleh menghadirkan tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan kami selanjutnya. Tolong dan sokong kami, supaya hidup kami makin diberkati dan memberkati banyak orang. Di dalam Engkau saja kami naikkan syukur kami ini. Amin. Supaya nyata di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan, maka izinkanlah selaku hamba Tuhan saya bertanya kepada saudara-saudara yang akan CD pada hari ini. Ada 5 pertanyaan yang saudara mesti menjawabnya. Yang pertama adalah, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang kelima, yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Para saudara yang saya sebut namanya, silahkan berdiri, lalu menyatakan jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Bagaimanakah jawab saudara Adria Trivena? Bagaimanakah jawab saudara Aldo Evander? Bagaimana denganmu, saudari Angelika Yudiska? Bagaimana jawabmu, saudari Brina Clarista? Bagaimana denganmu, Dewangga Wiranata? Apa jawabmu, Dimas Yoga Laksono? Bagaimana denganmu, Edwin Oktavianto? Bagaimana jawabmu, saudari Elsa Lutwinaga? Saudari Vena Dwi Putri? Saudari Vernita Naomi Putri? Bagaimana denganmu, Gabriel Rama Evantia? Saudara Gloria Natasha?
Saudara Leonard Samuel Tua, bagaimana denganmu Malta Juvika? Bagaimana denganmu Milenia Victoria? Bagaimana denganmu Nadia Tesalonika? Natasha Galuh? Bagaimana jawabmu? Saudari Serafina Nirwasita. Saudari Serly Maria. Saudara Valentino Jerome. Bagaimana denganmu? Saudari Yuna Elrisa Fiasandi. Apakah ada nama yang belum saya panggil yang di CD? Semua sudah. Biarlah ia yang saudara nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan sepenuh hati tetap menjadi ia yang kekal sampai kita dipersatukan dalam kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Mari saudara-saudara kita berdiri bersama-sama seiring dengan ya yang dinyatakan oleh saudara-saudara yang akan di CD saat ini, akan kita ungkapkan pengakuan iman rasuli dipimpin Penatua Ibu Susan. Mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan baptisan. Nanti akan saya panggil dua nama. Adria Trivena dan Aldo Evander W. Silakan maju ke pendeta. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Adria Trivena dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Saudara Aldo Evander, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Aldo Evander dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Angelia Yudiska P. dan Briana Claresta. Ya Allah,
teguhkanlah hamba-Mu, Angelia Yudiska dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Rina, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Rina Clarista dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Amin. Dewangga Wiranata. Dewangga Wiranata, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Dewangga Wiranata dalam anugerah-Mu, supaya setiap hari ia bertambah setia melayani Engkau dan bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercelah, dan dipersatukan dalam jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Dimas Yoga Laksono dan Edwin Oktavianto. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Dimas Yoga Laksono dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Edwin Oktavianto dalam anugerah-Mu. Dan biarlah setiap hari ia bertumbuh di dalam roh, sehingga ia makin kuat melayani Engkau, dan ia tumbuh tiada bercacat dan bercelah, hingga kelak dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara Elsya Lutwinaga dan Vena Dwi Putrika. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Elsya Lutwinaga dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Vena, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Vena Dwi Putri dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Vernita Naomi Putri dan Gabriel Rama Evantia. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu
Pernita Naomi putri dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Gavriel Rama Evantia dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari ia bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan dan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Gloria Natasha RR dan Leonard Samuel Tua T. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Gloria Natasha dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Leonard Samuel Tua dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Malta Juvike O dan Milenia Victoria C. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Malta Juvike dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Milenia, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Milenia Victoria dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, serta dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Nadia Tesalonika H dan Natasha Galuh K. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Nadia Tesalonika dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Natasha Galuh dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan
dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Serafina Nirwasita AP dan Shirley Maria M. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Serafina Nirwasita dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Arahkan hatimu pada Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Shirley Maria, dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Valentino Jerome T. dan Yona Elrisa Fiasandi. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Valentino Jerome, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Yona Elrisa Fiasandi, dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Kepada saudara-saudara yang telah menerima sakramen sidi, dipersilahkan untuk berdiri. Demikian juga jemaat yang ada di rumah, setelah doksologi, setelah berkat kita berikan, kita terima, silahkan berdiri dan kita melakukan doksologi bersama-sama. Kita muliakan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah mempunyai segala kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Kami semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang baru dibaptiskan tetap berdiri.
yang baru menerima CD tetap berdiri. Saya mengundang saudara-saudara untuk berbalik menghadap ke arah jemaat. Dipersilahkan. Saudara-saudara yang baru saja menerima CD, di dalam gedung gereja ini hanya ada beberapa orang mewakili jemaat yang adalah tubuh Kristus. Tetapi di rumah masing-masing, jemaat Tuhan menyambut saudara dengan tangan terbuka sebagai gereja Tuhan. Menyatulah dengan gereja Tuhan, jadilah jemaat Tuhan menjadi tubuh Kristus. Dan layanilah Tuhan dengan segala anugerah dan talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Dan jemaat Tuhan, pandanglah saudara-saudara kita yang baru di CD, mereka adalah bagian dari tubuh Kristus, anak-anak Tuhan, keluarga pewaris kerajaan Allah. Terimalah mereka, sambutlah mereka, dukung dan supportlah mereka, supaya bersama-sama kita boleh menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Saling merawatlah, saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat, karya Allah menjadi nyata. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali dengan menghadap ke arah altar. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan doa syafaat. Silakan duduk, saudara. Dan Pendeta Immanuel akan memimpin kita dalam doa syafaat. Saudara, mari kita bersama-sama naikkan syafaat kita. Bapa di surga, dalam keprihatinan yang serupa dengan Engkau, saat ini pun kami ingin membawa negara dan bangsa kami, bahkan dunia ini yang tengah ada di dalam derita COVID-19, yang sehingga sampai saat ini belum tuntas. Di sana-sini masih banyak korban yang berjatuhan. Bapa, Engkaulah pencipta dan pemilik hidup kami. Mari Tuhan ulurkan tangan penyembuh-Mu, supaya dunia pun sembuh dan pulih, boleh kembali merasakan hidup normal di dalam syukur dan hati yang bijaksana. Berkati pemerintah bangsa kami, Bapak Jokowi, yang terus berjuang dengan banyak kepala daerah, bahkan bekerja sama dengan banyak pemerintah dunia di tempat kami ini. Kami percaya Tuhan, melalui dia, Bapak Jokowi, kami semua beroleh kesempatan untuk melihat segala perkara yang terjadi hari-hari ini di dalam anugerah kasih Tuhan, di mana kami boleh belajar untuk menghargai hidup dan kehidupan ini. Biarlah kami menghentikan diri untuk saling mencaci, mencerca, bahkan menyalahkan satu akan yang lain. Biarlah kami bergandeng tangan bersama-sama untuk menuntaskan persoalan hidup kami ini. Untuk setiap dokter dan perawat yang berjuang di garda terdepan, mereka yang bahkan mengorbankan nyawanya demi sebuah pemulihan, Tuhan tolonglah. Berikan kepada mereka semua kekuatan, supaya mereka tak kelelahan, supaya mereka tetap boleh percaya di dalam kuat kuasa Allah Bapa, Allah yang senantiasa menolong dan melindungi mereka. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mungkin saat ini tengah ada di ruang isolasi, atau mungkin yang saat ini tengah meregang nyawa, ataupun yang saat ini tengah kehilangan orang-orang yang dicinta. Tuhan, biarlah dengan kasih dan kuasa-Mu, mereka boleh melihat segala perkara di dalam kasih Allah yang bekerja buat orang-orang yang kami cintai. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih akan menolong kami, domba-domba-Mu yang lelah dan terlantar ini. Kami serahkan gereja di banyak tempat yang mungkin saat ini sudah mengadakan ibadah
Kiranya Bapa akan menolong menjaga mereka dari segala penyakit. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati jemaat GKI Bromo, biarlah dengan majelis jemaat dan tim gugus yang bekerja, biar kami pun boleh bekerja mendatangkan kebaikan dan membangun kehidupan. Kami sebentar yang ada di sini akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Kami akan melanjutkan aktivitas dan hidup kami. Mari Tuhan hantar dan tolong kami, supaya hidup kami adalah hidup yang boleh menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kami doa yang Engkau sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan melalui rekening dan atau melalui QR Code seperti tertera pada layar monitor Anda. Mari kita dasarkan persembahan pada firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang keenam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita pujikan Mari Puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, bersembah bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar damai. Puji Dia yang setianya Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mempercayai kami sebagai mitra-Mu untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kiranya urapan-Mu memampukan kami untuk mempersembahkan derat juang dan seluruh diri kami sebagai sapaan kasih bagi seluruh semesta. Demikian juga persembahan yang saat ini kami haturkan ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menggunakannya sebagai alat damai sejahtera. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap,
Saudara, rayakanlah iman dan hidupmu dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.